Bab 111, memainkan drama. Kejia tersenyum, oh ternyata bukan. Demi Sunny, Alex rela melakukan apapun meskipun melanggar batas. Mungkin jika Sunny menangis 2 kali, pria itu akan mati. Akek menatap dingin ke arah Kejia, tapi dia merasakan wanita itu juga menatapnya dengan sangat dingin. Jadi seperti ini cara Kejia menatapnya. Alex yang terlihat muram berdiri dengan satu tangan di saku celananya. Semuanya mengenai perkataan Wakil Presdir Wine barusan. Aku beritahu kalian dengan sangat jelas bahwa kerjasama ini akan dilakukan dengan sangat adil dan tidak ada bantuan karena hubungan. Percayalah, kalau Presdir Carson bilang begitu, kami jadi merasa lega. Semua orang tertawa, hanya Chris yang terdiam dan tidak merespon. Dalam hati dia merasa menyesal. Setelah beberapa pertarungannya dengan Kejia, seharusnya dia mengerti kalau tidak mudah menghadapi gadis ini. Tetapi setiap kali Chris tidak bisa menahan diri untuk menyerangnya dan pada akhirnya dia menghancurkan rencananya sendiri. Terima kasih atas kepercayaan kalian dan rapat kita berakhir. Silahkan pergi dan siapkan rencana kalian. Setelah mengatakan itu Alex berdiri dan keluar bersama asisten Tama. Begitu dia pergi, yang lain juga mengikutinya. Chris berjalan terakhir dan ketika melewati Kejia, dia berhenti dan berkata dengan dingin, "Hei gadis kecil, jangan sombong." Tentu saja tidak, karena Tuan Okano belum hancur dan tentu saja aku belum boleh sombong. Kejia menoleh dan tersenyum tipis. Sekali lagi, Chris terkejut. Mirip, bahkan sangat mirip. Kenapa gadis ini tersenyum dan sangat mirip dengan ibunya ketika masih muda? Tuan Okano, Kejia mengerutkan kening ketika sekali lagi Chris menatapnya dengan terkejut. Apa yang salah dengan pria ini? Chris tersadar saat mendengar suara Kejia. Sedikit ketidaknyamanan melintas di matanya. Berdeham dan berkata dengan dingin, "Kalau gitu mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan untuk hancurkan aku atau tidak." Chris pergi dan hanya tersisa Kejia di ruang rapat. Baru saat itulah Kejia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba ponselnya berdering. Kejia menaruh yang ada di tangannya, mengambil ponsel dan menjawab, "Halo. Baby, rapatnya sudah selesai?" Hito bertanya di telepon. Kejia mengangguk, "Sudah, terus gimana? Kamu sudah dapatkan posisi kerjasama?" Hito bertanya dengan penuh semangat. Kejia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Gak semudah itu karena ada 20 orang di sini dan cuma 5 orang yang dipilih jadi mitra. Pemilik kasih kami tes dan minta kami buat rencana. Dia akan putuskan 5 orang itu lewat rencana kerjasama, itu adil. Hito mengangguk, Kejia memegang dahinya. Tapi aku sangat kesal karena pergi tanpa buat rencana dan aku belum terlalu paham soal energi itu. Aku juga gak tahu banyak istilahnya dan gimana aku bisa buat rencana. Di luar ruang rapat, gerakan Alex yang mau membuka pintu langsung berhenti. Asisten Tama yang berdiri di belakangnya, "Tuan," saat hendak bicara, Alex mengangkat tangan untuk menghentikannya. Hito tersenyum dan berkata, "Kembalilah dan berikan itu pada Departemen Perencanaan." Bukannya ini pekerjaan mereka? Tidak. Kejia menggelengkan kepalanya. Aku gak tahu ada berapa banyak orang di kantor yang jadi mata-mata Daniel. Karena aku yakin kalau orang lain yang membuat rencana, Daniel pasti akan menyabotase karena tidak mau aku menang, jadi aku harus membuatnya sendiri. Kamu benar. Kalau gitu aku akan bantu kamu, meskipun aku gak terlibat dalam proyek ini, tapi berdua lebih baik daripada sendirian, Hito berkata sambil menggaruk kepalanya. Kejia bergumam, "Oke kalau gitu udah dulu ya, aku harus pergi ke rumah sakit." "Ya," jawab Hito. Di luar pintu, Alex berbalik, "Ayo pergi, Tuan Carson tidak jadi ke dalam untuk ambil barang-barangmu." Asisten Tama bertanya sambil mengikutinya. Alex berkata, "Tidak, suruh saja seseorang dari hotel antarkan ke rumah." Kalau sudah begitu, asisten Tama hanya perlu melakukan perintahnya. Ketika sampai di lift, asisten Tama menekan tombol lantai dasar dan tiba-tiba Alex berkata, "Cari 2 orang untuk memainkan drama." Haha, asisten Tama bingung.
Drama apa? Alex tertegun sejenak dan menjelaskan drama apa yang harus dimainkan. Setelah asisten Tama mendengarnya, dia mengerutkan kening. Tuan Carson, kalau kamu memang mau bantu Nona Winnie, kamu bisa kasih tahu dia secara langsung dan kenapa. Dia tidak akan mau terima bantuanku dan aku cuma bisa pakai cara ini, Alex berkata sambil melihat ke pintu lift. Sekarang Kejia benar-benar memperlakukannya seperti wabah penyakit dan akan berusaha menghindarinya sejauh mungkin. Jadi mana mungkin dia mau menerima bantuan dari Alex? Ketika asisten Tama mendengar ini, dia tidak bisa berkata lagi dan berdeham. Oke, aku akan atur itu sekarang, Alex mengangguk. Di sisi lain Kejia keluar dari ruang rapat sambil membawa barang-barangnya. Setelah berjalan beberapa langkah, dia mendengar seseorang berbicara dan membahas energi. Perkataan ini menarik perhatian Kejia. Dia mendengarkan dengan seksama dan menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Dia melihat ada dua mahasiswa, seorang pria dan wanita, berdiri tidak jauh darinya. Mereka sedang tertawa sambil mengobrol. Gadis itu bertanya kepada pria, "Kamu sudah selesai buat makalah terbaru tentang energi?" "Belum terlalu sulit. Aku dengar dari sepupuku kalau grup Carson sedang mengembangkan teknologi energi baru dan aku tidak mau tulis ini sama sekali." "Mana mungkin, kalau kamu tidak tulis maka kamu tidak akan bisa masuk departemen penelitian grup Carson." "Cepat tulis karena aku hampir selesai. Aku kasih rekomendasi beberapa buku untukmu. Kalau kamu baca buku itu, seharusnya lebih mudah untuk menulis karena buku-buku itu punya banyak pengetahuan dan istilah yang berhubungan dengan energi." Kemudian gadis itu mengatakan beberapa judul buku sekaligus. Pria di sampingnya mengulanginya dan pergi bersama gadis itu. Kejia melihat rekaman di ponselnya, meskipun dia merasa bingung kenapa ada dua mahasiswa yang kebetulan bicara tentang energi di hotel. Tapi dia tidak mau terlalu memikirkannya dan sangat bersyukur karena mereka. Karena mereka, Kejia bisa merekam percakapan mereka dan berencana untuk mencari buku-buku itu. Dia yakin dengan cara ini, dia pasti akan lebih mudah membuat rencana. Memikirkannya, Kejia tersenyum lalu menaruh ponselnya dan berjalan menuju lift. Begitu dia keluar dari lift, dia melihat seorang pria yang tidak ingin dia lihat lagi. Alex sedang menelepon dan memunggunginya. Orang di telepon itu berkata, "Tuan Carson, Nona Winnie sudah lihat drama adegan barusan." Kejia tidak bisa mendengar percakapan itu, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk berjalan menjauhi Alex dan berpura-pura tidak memperhatikannya. Tapi tiba-tiba Alex mengakhiri panggilan dan berbalik. Dia tidak terkejut saat melihat Kejia dan sedikit mengangguk padanya. Dia sudah menyapanya lebih dulu dan Kejia tidak bisa hanya diam saja karena Alex adalah pemilik teknologi itu. Jika dia ingin mendapatkan posisi kerjasama maka tentu saja Kejia tidak boleh bersikap dingin padanya. Memikirkan hal ini, Kejia menarik napas dan tersenyum sopan. "Tuan Carson, aku nunggu kamu," kata Alex. Kejia terkejut. Pantas saja Alex tidak terkejut saat melihatnya. Ternyata dia sedang menunggunya. "Kenapa kamu nunggu aku? Apakah mungkin karena aku menghina Tuan Okano di rapat tadi? Jadi Tuan Carson berencana mengeluarkan aku dari kandidat kerjasama?" Kejia menatapnya. Alex mengerutkan kening. "Kejia, bisakah jangan bicara terlalu kejam? Dan bisakah jangan anggap aku orang selicik itu?" Bab 112. Orang yang kamu kenal. Kejia menyadari kalau Alex marah, menunduk dan tersenyum tipis. "Maaf Tuan Carson. Ini karakterku yang sebenarnya dan aku terbiasa bersikap seperti ini pada orang yang jadi musuhku." "Musuh?" Diam-diam Alex mengepalkan tangannya. Ternyata Kejia juga menganggapnya sebagai musuh. Tapi Alex tidak tahu wanita itu menganggapnya sebagai musuh karena Sunni atau karena dirinya sendiri. "Aku gak akan keluarkan kamu dari daftar kandidat dan seperti yang aku bilang, gak akan ada kecurangan dalam pemilihan mitra kerjasama." Alex menjawab sambil memegang dahinya. Kejia mengangguk, "Baguslah kalau gitu. Terus kenapa Tuan Carson menungguku? Aku mau bawa kamu ke rumah sakit untuk jenguk nenek," jawab Alex. Kejia tertegun,
pria ini menunggunya hanya karena ini? Maaf Tuan Carson, aku gak bisa pergi denganmu karena aku bawa mobil sendiri dan akan mengemudi ke sana. Dia menolaknya dengan tenang. Alex mengerutkan kening dan ketika hendak berbicara, pintu lift di belakangnya terbuka dan sebuah troli keluar dari sana. Di trol itu ada banyak kardus yang ditumpuk hingga tinggi sehingga menghalangi pandangan orang yang mendorong troli. Karena orang yang mendorong troli itu tidak bisa melihat ke depan, jadi dia akan menabrak Kezia. Hati-hati, Alex terkejut dan mengingatkan sambil berteriak. Kezia bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Sampai detik berikutnya dia merasakan sesuatu mengenai punggungnya dengan keras dan tubuhnya terhuyung ke depan. Di depannya kebetulan adalah Alex. Menghindarlah, Kezia berteriak pada Alex dengan sangat panik. Tapi Alex seperti tidak mendengar dan tidak menghindar. Jika bukan karena ekspresi pria itu yang biasa saja, Kezia akan berpikir kalau pria itu sangat terkejut dan tidak bergerak. Aduh, Kezia melompat ke pelukan Alex. Alex memeluknya dengan erat. Tapi Kezia melompat dengan cukup kuat dan membuat Alex melangkah mundur. Dia mundur beberapa langkah dan baru berhenti saat menabrak dinding. Kezia menghela nafas lega dan dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Alex. Kamu baik-baik saja. Alex menggelengkan kepala dan berkata dengan suara agak serak, petik terbalik aku gak apa-apa. Kenapa suaramu seperti itu? Kezia mengerutkan kening, kamu terluka? Alex tidak menjawab. Matanya menatap ke arah lain dan tidak berani memandangnya. Diam-diam dia mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Saat Alex menatap Kezia, dia teringat akan kelembutan payudaranya yang menabrak dadanya. Kezia menegang saat melihat Alex tidak bicara dan berpikir kalau dia benar-benar terluka dan melihat ke arah belakang pria itu. Apakah mengenai bagian yang pernah kena bola basket? Gak kok, itu sudah sembuh. Alex akhirnya bisa menormalkan detak jantungnya dan mengalihkan pandangannya ke belakang dan melihat seperti tatapan khawatir di mata Kezia. Untuk sesaat matanya berbinar dan menjawab dengan lembut. Apakah Kezia mengkhawatirkannya? Sepertinya Kezia tidak benar-benar kehilangan seluruh perasaan padanya. Entah kenapa saat memikirkan ini, Alex merasa sangat senang. Kezia menatap Alex selama beberapa saat dan memastikan kalau pria itu tidak terluka, lalu menghela nafas lega, baguslah. Karena pria itu menabrak dinding untuk menyelamatkannya. Jika dia terluka, tentu saja Kezia tidak tenang. Pada saat ini seorang pria memakai baju kuning datang untuk meminta maaf dan membungkuk pada mereka berulang kali. Maaf, aku tidak sengaja mengenai kalian. Aku tidak lihat siapapun di depanku. Kamu tidak terluka, kan? Kedua orang ini berpakaian sangat bagus dan terlihat seperti orang kaya. Jika mereka terluka, pria baju kuning tidak akan bisa membayar mereka. Kezia melambaikan tangannya, gak apa-apa kok, kami tidak terluka. Pergilah, pria itu sedikit terkejut. Nona tidak menyalahkan aku. Kezia tersenyum, kamu bilang tidak sengaja dan aku juga berdiri di depan pintu lift sehingga menghalangi jalanmu. Jadi apa gunanya menyalahkanmu? Pergilah. Ya, terima kasih Nona. Terima kasih Tuan. Pria itu membungkuk beberapa kali dengan penuh rasa terima kasih dan mendorong troli itu pergi. Kezia berkata dengan cemberut, padahal aku yang tidak menyalahkannya dan biarkan dia pergi. Tapi kenapa dia terima kasih padamu? Saat mendengar kekesalannya, Alex tersenyum tipis dan merasa sedikit lucu. Oh, ya, Kezia tiba-tiba menatapnya karena teringat sesuatu. Senyuman tipis di bibir Alex langsung menghilang. Kenapa? Kamu juga pernah bantu aku supaya gak terkena bola basket saat di stadion basket. Itu berarti kamu sudah selamatkan aku 2 kali. Kezia menunjukkan 2 jari. Alex mengerutkan kening. Terus, kalau gitu aku akan maafin sikap tidak pedulimu padaku selama 6 tahun terakhir dan aku gak akan musuhin kamu lagi. Mulai sekarang aku akan anggap kamu sebagai orang yang aku kenal. Kezia menatapnya. Gimana menurutmu? Alex menyipitkan matanya. Seseorang yang kamu kenal? Iya, kamu gak suka ya? Kezia memiringkan kepalanya.
Alex merasa sedikit sedih. Seseorang yang Kejia kenal dan bahkan bukan teman, entah kenapa Alex tidak menginginkan hal ini. Tetapi dia tahu betul hubungan ini lebih baik dengannya. Memikirkan ini, Alex menunduk dan berkata dengan pelan, "Oke. Kalau gitu Tuan Carson, aku akan pergi duluan ke rumah sakit untuk menemui nenek." Kejia tersenyum tipis lalu berbalik dan pergi. Dia tidak perlu membayar apapun untuk membalas dua bantuan. Rasanya sangat menyenangkan. Alex mengerucutkan bibir tipisnya saat melihat Kejia yang pergi dengan ceria. Apakah dia sangat senang karena baru saja seperti orang yang saling kenal dengannya? "Tuan Carson," asisten Tama memanggil dan membuyarkan lamunan Alex. Alex tertegun, menahan kekesalan di hatinya dan berbalik, "Ada apa?" "Barusan aku terima telepon dan ada masalah dengan cabang perusahaan di kota Seattle. Kamu harus kembali ke kantor untuk rapat darurat," jawab sekretaris Kang. Alex mengerutkan kening. Baiklah, sepertinya dia baru bisa pergi ke rumah sakit untuk menjenguk nenek setelah menghadiri rapat. Kejia tiba di rumah sakit, langsung berjalan ke unit rawat inap lansia dan langsung masuk ke kamar nenek. Kejia memegang bunga di tangan kiri, membawa suplemen. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengetuk pintu. Pintu terbuka dan Bibi Ana hendak bertanya siapa yang datang. Tapi dia langsung terdiam ketika melihat yang datang adalah Kejia dan tersenyum. "Nyonya muda, halo Bibi Ana." Kejia menyapa sambil tersenyum dan mengoreksi, "Aku sudah cerai dan bukan lagi nyonya muda. Tapi aku masih anggap kamu sebagai nyonya muda." Bibi Ana menatapnya dengan penuh kasih sayang. Kejia merasa sangat tersentuh dan berkata, "Terima kasih Bibi Ana, tapi aku udah cerai dari Tuan Carson dan kamu seperti tidak menghormati Nona Okano kalau panggil aku kayak gitu, jadi panggil saja namaku." Bibi Ana menghela nafas. "Baiklah Kejia." "Ya." Kejia mengangguk lalu menyerahkan bunga itu. "Bibi Ana, nenek sudah bangun." "Aku sudah bangun." Bibi Ana mengambil bunga itu dan mendengar suara wanita tua di belakangnya. "Ana, siapa?" "Kejia." Bibi Ana menoleh dan menjawab. Nenek langsung berkata, "Suruh dia langsung masuk." "Ya," jawab Bibi Ana dan menyuruh Kejia masuk. Kejia menatap nenek yang terbaring di ranjang rumah sakit dan matanya berkaca-kaca. "Nenek, Kejia." Nenek tersenyum ramah padanya dan sangat senang karena kedatangannya. Kejia menaruh suplemen dan duduk di samping ranjang rumah sakit, meraih tangan nenek. "Nenek, keadaanmu sudah lebih baik." "Iya." Nenek tersenyum dan mengangguk. "Oh, ya, kok kamu bisa tahu aku ada di rumah sakit?" Bab 113. Mual dan ingin muntah. "Alex yang menelepon dan kasih tahu aku. Jadi aku datang menemuimu," jawab Kejia. Nenek pura-pura marah dan mendengus, "Bocah nakal itu. Padahal aku sudah suruh dia untuk gak kasih tahu kamu, nenek." Kejia memegang tangannya dan berkata, "Kamu gak mau aku tahu. Apakah kamu sudah gak menyukaiku lagi? Bukan gitu?" Nenek membelai rambut Kejia dengan penuh kasih sayang. "Aku hanya gak mau kamu khawatir. Tapi aku khawatir karena nenek gak kasih tahu aku. Aku menyesal gak tahu lebih awal kalau kamu jatuh dan aku gak bisa lebih cepat menemuimu." Kejia menyentuh punggung tangannya. "Jangan lakukan itu lagi ya, Nek. Kalau ada sesuatu, kamu harus kasih tahu aku." "Iya, aku setuju dengan Kejia." Bibi Ana selesai merangkai bunga dan setuju. Nenek tersenyum sangat bahagia dan berkata, "Oke, aku akan kasih tahu kamu lebih awal." "Baguslah." Kejia juga tersenyum. "Nyonya, karena ada Kejia yang menemani, aku akan menemui dokter dulu dan tanya apa yang perlu diurus," kata Bibi Ana sambil menyeka tangannya. "Pergilah." Nenek mengangguk. Bibi Ana pergi dan nenek meraih tangan Kejia. "Kejia, gimana kabarmu selama ini?" "Aku baik-baik saja," jawab Kejia. Kemudian dia secara singkat menceritakan apa yang terjadi baru-baru ini. Tentu saja dia bercerita tentang hal baik dan sama sekali tidak menceritakan soal keluarga Okano karena tidak mau membuat nenek khawatir. Tiba-tiba Kejia mendengar suara tawa dua orang dari luar kamar.
Kejia langsung menyadari kalau itu adalah Suni dan Belina. Nenek juga mendengarnya. Kelembutan di wajahnya langsung menghilang dan berubah menjadi dingin. Segera, pintu terbuka dan ada Belina juga Suni masuk sambil tertawa dan mengobrol. Kejia mengerutkan kening dengan kesal. Apa yang dipikirkan oleh dua orang ini? Nenek sedang sakit, tapi mereka terlihat biasa saja bahkan tertawa sangat bahagia. Nona Wine, Suni adalah orang pertama yang menyadari keberadaan Kejia dan terkejut. Ketika Belina mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Kejia yang duduk di ranjang nenek dan berkata dengan kejam, "Kenapa kamu di sini? Siapa yang suruh kamu datang?" Sebelum Kejia menjawab, nenek mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin, "Aku yang minta dia untuk datang." "Kenapa, kamu gak suka?" Belina tertegun dan berkata dengan malu, "Bu, kalau kamu yang minta, mana mungkin aku gak suka? Hanya saja dia itu orang asing dan kamu gak boleh biarkan dia datang ke sini, kan?" Nenek mendengus dingin, siapa bilang Kejia orang asing? Meskipun dia diusir oleh beberapa orang dan bercerai dari Alex, tapi dia masih cucuku. Nenek, Kejia menatap nenek dengan sangat tersentuh. Suni yang berada di samping sedang menundukkan kepala, berusaha menutupi ekspresi muramnya. Tentu saja dia mengerti kalau beberapa orang yang dikatakan wanita tua itu sebenarnya adalah dia. "Oh, ya benar dia masih cucumu," kata Belina sambil tersenyum, tapi diam-diam menatap tajam ke arah Kejia. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang membuat wanita tua ini menyukai gadis sialan, Kejia. Gadis sialan ini sudah bukan lagi bagian dari keluarga Carson, tapi wanita tua itu masih membelanya. "Nenek, ini sudah larut dan aku harus pergi." Kejia melihat jamnya dan mengucapkan selamat tinggal. Padahal dia ingin tinggal bersama nenek lebih lama. Tapi sekarang ada Belina dan Suni, dua orang yang paling dia benci sedang ada di sini dan Kejia tidak mau berada lebih lama lagi di ruangan ini. Nenek memegang tangan Kejia dan tidak mau melepaskannya. "Tinggallah di sini lebih lama. Nenek punya sesuatu untukmu." "Sesuatu?" Meskipun Kejia bingung, tapi dia cerdas dan tidak bertanya lagi. Suni menggigit bibir bawahnya dan hatinya dipenuhi oleh rasa cemburu. Selama ini dia sudah sering mengunjungi wanita tua itu dan mencoba membujuknya, tapi wanita tua itu tetap dingin padanya. Tapi sekarang dia melihat wanita tua mau memberikan sesuatu pada Kejia. Kenapa? Belina juga kesal dan menyipitkan mata. "Bu, kalau punya sesuatu yang baik, kenapa gak kasih kepada kami keluargamu? Kenapa kamu kasih pada orang asing? Dasar tidak tahu malu." Ekspresi nenek menjadi serius. "Kamu selalu ingin milik orang lain dan kamu sudah jadi keluarga Carson lebih dari 10 tahun dan kamu belum berubah. Terserah aku mau kasih barangku pada siapapun yang aku mau. Kamu gak punya hak untuk bertanya dan apalagi awalnya ini memang milik Kejia." Kejia mengerutkan kening. Jadi Belina bukan ibu kandung Alex. Tahun ini Alex sudah berusia 30 tahun dan mana mungkin Belian baru menikah dengan keluarga Carson selama lebih dari 10 tahun? Belina tidak bisa marah saat dimarahi oleh wanita tua itu, tersenyum dan berkata, "Mungkin saja itu bukan benar-benar miliknya dan mungkin ibu sengaja bilang kayak gitu." "Kamu?" Nenek batuk karena marah dan wajahnya memerah. "Nenek," melihat ini, Kejia sudah tidak peduli lagi dengan Belina. Ekspresinya menegang, buru-buru maju untuk membelai dada nenek, membantu memudahkan nenek bernapas. Belina sangat ketakutan sehingga tidak tahu harus berkata apa. Aku gak bermaksud begitu." Dia benar-benar tidak tahu kalau wanita tua itu sangat lemah. Dia berharap wanita tua itu baik-baik saja dan tidak ada sesuatu yang terjadi padanya. Mungkin Tuhan mendengar permintaannya dan perlahan napas wanita tua itu menjadi tenang karena bantuan Kejia. Kejia menghela nafas lega dan Belina juga, tapi Suni merasa sedikit kecewa. Dia sebenarnya ingin sesuatu terjadi pada wanita tua itu. Karena kalau begitu, maka tidak ada seorang pun di keluarga Carson yang keberatan jika dia menikahi Alex. "Bu,"
Coba makan sup ayam yang aku buat untukmu. Mata Belina berbinar, dengan cepat mengganti topik sebelum wanita tua itu marah lagi. Nenek juga menyadari niatnya, mendengus dingin dan terlalu malas untuk menjawab. Belina menaruh termos di samping tempat tidur. Begitu dibuka, ada aroma sup ayam yang kuat tercium. Entah kenapa Kejia merasa mual ketika mencium aroma itu, perutnya bergejolak dan tidak bisa menahan diri. Dia menutupi bibirnya, seperti ingin muntah dan wajahnya menjadi pucat. Suni mengerutkan kening ketika melihatnya seperti ini, memikirkan sesuatu, matanya membesar dan melihat ke arah perut Kejia dengan tidak percaya. Kejia, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Nenek menatap Kejia dan bertanya dengan penuh perhatian. Kejia menarik napas dalam-dalam dan menahan keinginan untuk muntah, memaksakan senyum dan menggelengkan kepala. Jangan khawatir nenek, aku baik-baik saja, tapi aku lihat wajahmu pucat, kamu sakit? Mungkin aku masuk angin. Gak apa-apa kok, jawab Kejia. Nenek mengerutkan kening tidak setuju. Karena kamu masuk angin, aku akan suruh dokter datang untuk periksa kamu. Tidak, tiba-tiba Suni berteriak sebelum Kejia bisa menjawab. Semua orang menatapnya. Dia terlihat panik dan menyadari kalau reaksinya berlebihan dan membuat mereka curiga. Dia langsung menunduk untuk menjelaskan, "Maaf nenek, ada nyamuk yang mau gigit aku dan aku mengusirnya." "Nyamuk?" Belina menoleh. "Gak ada kok, mana nyamuknya?" Ekspresi Suni hampir berubah dan memaki dalam hati. "Si bodoh ini," komentar Belina itu menyulitkan Suni. "Oke, berhenti lihat sekeliling atau supnya akan tumpah." Nenek menatap Belina dengan jijik karena bahkan wanita itu tidak bisa memegang sup dengan benar. Di sisi lain Kejia menatap Suni dengan curiga, lalu menunduk dan merenung. Apakah barusan Suni benar-benar mengusir nyamuk dan bukan untuk menghalanginya bertemu dokter? Memikirkannya, Kejia mencoba mengujinya, tersenyum pada nenek dan berkata, "Nenek gak perlu ke dokter. Aku ada obat flu di rumah dan aku bisa minum itu nanti." Suni menghela napas lega saat mendengar ini. Baguslah, awalnya dia berpikir jika Kejia setuju dan dokter akan datang, maka Suni akan menyelinap keluar untuk mencari dokter dan membuat kesepakatan dengan dokter itu. Tapi sekarang dia tidak perlu melakukannya. Kejia menyipitkan matanya saat melihat Suni menghela nafas lega dari sudut matanya. Benar saja, ternyata Suni memang berusaha menghentikannya menemui dokter. Tapi kenapa Suni melakukan ini? Apakah ada sesuatu di dalam tubuh Kejia? Bab 114, membicarakan sesuatu. Ada kilatan emosi di mata Kejia dan dia memutuskan untuk menemui dokter. Dia mau tahu apa yang salah dengan tubuhnya karena membuat Suni sangat khawatir. "Ya sudah deh kalau kamu gak mau periksa dokter." Nenek juga tidak mau memaksanya saat melihat Kejia tetap bersikeras. Belina mendengus dingin. Buku rasa dia emang tidak tahu apa yang lebih baik. "Diam!" teriak nenek. Tubuh Belina gemetar dan berhenti bicara. Meskipun wanita itu sudah tua, tapi aura di tubuhnya tetap sangat kuat. Selama bertahun-tahun, Belina hanya berani mengeluh di belakangnya dan tidak pernah berani langsung melawan wanita tua itu. "Oh, ya Kejia, ini untukmu." Tiba-tiba nenek mengangkat tangannya dan mengambil tali merah dari bawah bantal. Ada sesuatu lainnya yang tergantung di tali merah itu, yang merupakan kunci. "Nenek, ini yang mau kamu berikan padaku?" Kejia mengambil kunci itu dengan penasaran. Belina dan Suni mengira itu adalah barang yang mahal dan langsung kehilangan minat saat melihat kunci yang berdebu. Nenek mengangguk, "Ayah kamu kasih ini padaku 6 tahun lalu dan suruh aku berikan ini padamu. Seharusnya aku sudah berikan ini padamu, tapi aku lupa. Sekarang kamu di sini dan aku kasih ini untukmu." Kejia melihat kunci di tangannya dan terlihat bingung. "Nenek, kenapa ayah gak kasih ini langsung padaku? Tapi minta kamu untuk beri ini padaku." Dan dia baru menyadari kalau sebelumnya ayah sudah mengenal nenek. Nenek tersenyum dan menjawab, "Sebenarnya kakekmu dan orang tuaku dulu adalah teman seperjuangan. Jadi 6 tahun lalu,
Ayahmu kasih kunci ini padaku ketika tidak bisa menemuimu. Dia kasih aku kunci ini, karena aku satu-satunya orang yang dia percaya di kota Anaheim. Dan setelah itu, ayahmu, nenek tidak bicara lagi dan menghela nafas dengan sedih. Kezia tahu apa yang akan nenek katakan setelah itu, bahwa ayahnya melompat dari gedung. Kezia mengepalkan tangannya dengan keras. Matanya basah dan menyesal kenapa di hari ayahnya melompat dari gedung, dia malah mengejar ibu tirinya yang membawa kabur uang mereka. Jika hari itu Kezia tidak mengejarnya dan berada di sisi ayahnya, mungkin ayahnya tidak akan punya kesempatan untuk melompat dari gedung. Memikirkan hal ini, Kezia menangis dan berkata dengan tersedak karena menangis, "Nenek, apakah ayah kasih tahu untuk apa kunci ini?" "Ya." Nenek menyerahkan tisu padanya. "Ayahmu bilang ini adalah kunci rumah tua keluarga Winnie dan ada sesuatu di rumah itu yang sangat penting bagimu. Sepertinya kalung dan kamu harus temukan itu. Kalung itu tentang sebuah rahasia besar dan ayahmu tidak jelaskan apa rahasia itu." "Baiklah, terima kasih nenek." Kezia terisak, berhenti menangis dan tersenyum. Nenek menepuk punggung tangannya. "Sudah larut, pulanglah dan jenguk aku di lain hari." "Ya, kalau gitu aku pergi dulu nek." Pamit Kezia. Setelah mengatakan itu dia mengambil tas di samping, memakainya dan berjalan menuju pintu tanpa melirik Belina ataupun Suni. Belina mencibir, "Dasar wanita tidak sopan." Kezia mendengar ini, berhenti sejenak, mencibir tapi tidak mau memperdulikannya, membuka pintu dan keluar. Tepat ketika dia akan berjalan ke lift, ada suara yang menghentikannya. "Tunggu." Kezia berhenti, berbalik dan menatap wanita di depannya dengan dingin. "Ada apa Nona Okano?" "Ayo bicara," kata Suni sambil tersenyum. Kezia mengerutkan kening, "Bicara?" "Iya." Kezia tersenyum. "Maaf tapi kurasa tidak ada yang perlu kita bicarakan." "Tidak, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan." Mata Suni melirik perut Kezia secara tidak sengaja dan berkata dengan lembut. "Sebulan yang lalu Erika pernah mengirimkan foto saat Alex dan Kezia masuk ke dalam kamar dan tidak keluar dari kamar setelah waktu yang lama. Dia tahu dalam keadaan seperti itu, pasti terjadi sesuatu." Kezia mencium bau sup ayam dan ingin muntah, membuatnya curiga kalau Kezia hamil. Dan semakin lama Kezia merasakan tanda kehamilan di tubuhnya, mungkin dia akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Mungkin saat itu dia tahu kalau dirinya hamil dan membawa anak haram itu kepada Alex, juga memintanya untuk bertanggung jawab. Kedua tangan Suni mengepal erat ketika memikirkan ini. Singkatnya, dia tidak boleh membiarkan Kezia punya kesempatan melakukan ini. Alex adalah pria yang sangat bertanggung jawab dan jika Kezia memang hamil, mungkin mereka akan menikah lagi demi anak haram di perut Kezia. Kemudian semua usaha yang sudah Suni lakukan selama beberapa tahun akan berakhir sia-sia, bukankah itu konyol? Ekspresi Suni perlahan berubah muram dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Kezia menyipitkan matanya dan menyadari niat buruk Suni. "Oke, bicaralah." Kezia menunduk. "Aku juga mau tahu apa yang mau kamu katakan padaku." "Karena kamu setuju, ikut aku." Suni tersenyum namun tidak tulus. Tatapan Kezia berubah muram. "Kenapa tidak bicara di sini? Ada banyak orang dan tidak nyaman bicara di sini." "Oke, kamu jalan duluan." Kezia tersenyum dan memberinya isyarat. Suni mendengus dingin di dalam hati. "Hahaha. Lihat apakah setelah ini kamu masih bisa tersenyum." Sudut bibir Suni melengkung ke atas, berbalik dan berjalan di depan. Kezia menatap punggungnya, perlahan ekspresi wajahnya kembali tenang, mengerucutkan bibir merahnya, mengeluarkan ponsel dari tas dan menelepon Alex. Entah apa yang memprovokasi Suni dan membuat wanita itu sangat ingin menunjukkan kebencian padanya. Bahkan mau membawanya ke suatu tempat khusus untuk memperjelas kalau Suni akan menyerangnya. Jadi mana mungkin Kezia tidak melawan? Dia mau membiarkan Alex mendengarkan betapa kejamnya Suni dan dia tidak yakin kalau Alex tidak akan punya dendam pada Suni setelah mendengarkan.
Mungkin saja dia akan berpisah dari Sunny karena ini. Telepon itu langsung dijawab dan terdengar suara lembut Alex. Ada apa? Kejia melihat layar ponselnya dan tidak menjawab, lalu mempercepat langkahnya untuk mengikuti Sunny. Sunny membawanya ke tangga. Kejia menaruh ponsel di belakang punggungnya dan berkata, "Nona Okano, kenapa kamu bawa tangga di rumah sakit? Sebenarnya kamu mau bicara apa?" Alex yang hendak menutup telepon karena mengira Kejia tidak sengaja meneleponnya, tiba-tiba matanya melebar. Sunny sedang bersama Kejia. Sunny mengangkat tangannya dan tidak menjawab Kejia. Dia menoleh ke sekeliling. Seharusnya di sini tidak ada kamera CCTV, kan? Apa yang mau kamu lakukan? Kejia menatapnya dengan waspada. Alex juga ingin tahu. Alex mengerti kalau Kejia sengaja meneleponnya supaya dia bisa mendengar percakapannya dengan Sunny untuk memberitahunya tempat mereka berbicara. Memikirkan hal ini, Alex memegang ponselnya dengan erat dan berkata pada asisten Tama, "Cepatlah." "Ya," jawab asisten Tama dan menginjak pedal gas. Di tangga, Sunny sudah tidak tersenyum lagi dan menatap Kejia dengan dingin. "Hei Nona Wine, kamu tahu betapa aku membencimu. Aku benci kamu sejak hari pertama kita kuliah. Kita dilahirkan untuk saling membenci dan cuma salah satu dari kita yang bisa bertahan. Jadi Kejia, gimana kalau kamu mati dan pergi ke neraka?" Bab 115, mendorongnya jatuh dari tangga. "Apa?" Kejia terkejut. Dia tahu kalau Sunny pasti akan melakukan sesuatu, tapi dia tidak menyangka kalau Sunny mau membunuhnya. "Kamu mau bunuh aku?" Kejia memegang ponselnya dengan erat dan sengaja berkata dengan lebih keras. Setelah Alex mendengar ini, ekspresinya berubah sangat muram, turun dari mobil dan berlari menuju gedung rumah sakit. "Sunny, dia mau membunuh Kejia." Ada aura menakutkan terpancar dari mata Sunny. "Nona Wine, kenapa bilang aku bunuh kamu? Kamu mati karena kamu terjatuh dan itu adalah kecelakaan. Jadi gak ada hubungannya denganku." Setelah itu dia mendekati Kejia. Sunny tidak pernah menyerah untuk membuat Kejia hilang selamanya. Tapi sejak pulang dari resort, dia belum dapat kesempatan untuk melakukannya. Sekarang dia tahu mungkin Kejia sedang hamil dan tidak bisa menahan diri lagi. Dia harus menyingkirkan Kejia dan anak haram itu sebelum kehamilannya terungkap. Karena kalau tidak, semuanya akan berakhir. Sunny meraih bahu Kejia dan mendorong Kejia ke arah tangga dengan senyuman jahat di wajahnya. Dia sangat kuat dan Kejia memakai heels. Sunny mendorongnya selangkah demi selangkah dan Kejia sudah berada di ujung tangga. Turun, Sunny mendorong Kejia dengan kedua tangan. Kejia didorong menuruni tangga olehnya. Sunny berdiri di alas, melihat wajah panik dan ketakutan Kejia. Dia tersenyum dan melambaikan tangan, "Selamat tinggal." Tangganya sangat tinggi dan dia yakin Kejia akan mati jika dia jatuh. Bahkan jika tidak mati, dia masih bisa melakukan sesuatu padanya. Namun tepat ketika tubuh Kejia hendak berguling ke tangga bawah, seseorang tiba-tiba bergegas naik dari tangga bawah, merentangkan tangannya untuk menangkap Kejia. Karena didorong dengan sangat kuat, pria itu terjatuh. Punggungnya menabrak dinding. Dari wajahnya terlihat kalau dia kesakitan dan keringat dingin keluar di dahinya. Keadaan Kejia juga tidak lebih baik, kaki dan ingannya mati rasa bahkan perutnya sakit. Tapi untungnya dia masih hidup, di atas. Sunny yang sedang menantikan untuk melihat Kejia mati di tempat, tapi akhirnya dia melihat Kejia diselamatkan. Dan yang paling tidak bisa dipercayai bahwa orang yang menyelamatkan Kejia adalah Alex. Wajah Sunny menjadi pucat dan sangat panik. Kenapa Alex ada di sini? Alex yang ada di bawah berusaha menahan rasa sakit yang menusuk di punggungnya, membantu Kejia berdiri dan bertanya dengan suara tertahan, "Kamu baik-baik saja?" Saat berada di pelukannya, Kejia tahu kalau orang yang menyelamatkannya adalah Alex karena tercium dari wangi parfumnya dan tidak terkejut. Dia menggelengkan kepala sambil memegangi perutnya dan berkata dengan gemetar, "Gak apa-apa." "Baguslah," Alex menghela nafas lega dan berkata dengan gembira.
Dia berpikir kalau telat sedikit saja maka Kejia akan mati. Dia merasa sangat panik dan kewalahan. Untung saja dia bisa tiba tepat waktu. Gimana denganmu? Kamu baik-baik saja? Kejia bertanya dan menatap Alex. Pria itu menyelamatkannya lagi. Alex tertegun sejenak. Aku baik-baik saja, kamu yakin? Kejia tidak terlalu percaya. Sepertinya tadi dia mendengar teriakan pria itu. Hanya saja Kejia sedang sangat panik dan tidak bisa mendengar dengan jelas. Gak apa-apa kok, Alex berusaha mengabaikan rasa sakit yang menusuk di punggungnya dan berkata dengan tenang. Di atas, Sunny yang melihat keduanya mengobrol, tidak peduli dengan rasa cemburunya, dan ingin menyelinap pergi. Saat melihat Sunny yang hendak berjalan ke arah pintu keluar dan pergi, suara dingin Alex terdengar di belakangnya, berhenti. Sunny membeku dan tanpa sadar berhenti, berbalik. Alex berkata lagi. Sunny perlahan berbalik, menundukkan kepala dengan takut dan tidak berani menatapnya. Alex. Sunny, aku kecewa padamu. Alex membantu Kejia naik dari bawah dan menatap Sunny seperti orang asing. Aku tahu kalau kamu tidak sebaik yang aku kira. Aku selalu mengira kalau kamu memang agak jahat. Tapi aku gak menyangka kalau bahkan kamu bisa membunuh orang. Mata Sunny membesar, mendongak dan berkata dengan mata memerah, Alex, aku tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan diri. Kejia seperti sedang mendengar lelucon besar. Kejahatan apa yang bisa terjadi karena tidak bisa mengendalikan diri? Kamu memang terlahir jahat, aku tidak. Sunny menggigit bibirnya dan menangis. Dia menatap Alex. Alex, aku tidak jahat dan aku cuma merasa tidak terlalu aman. Entah kenapa saat mendengar perkataannya, Alex tidak merasa tersentuh bahkan ingin menertawakannya. Terakhir kali kamu buat Kejia jatuh, kamu juga bilang seperti itu. Alex menatap tajam pada Sunny, dan bahkan saat itu Alex merasa bersalah padanya. Dia berpikir kalau tidak terlalu sering menemaninya, membuat Sunny merasa tidak aman sehingga melakukan hal itu. Tapi sekarang Alex berpikir dirinya bodoh karena sempat merasa bersalah. Sunny berhenti menangis. Ada perasaan bersalah melintas di matanya untuk sesaat. Dia menunduk dan masih memberi alasan. Alex, aku benar-benar merasa tidak aman dan khawatir. Terakhir kali kamu bilang aku dekat dengan Kejia dan merasa tidak aman. Aku percaya. Lalu gimana dengan kali ini? Sekarang aku sudah menjauh dari Kejia dan apa yang kamu takutkan? Alex menginterogasinya. Aku, Sunny menggigit bibirnya, melangkah mundur dan tidak bisa berbicara. Karena dia tidak bisa mengatakan apa yang dia takutkan selama ini. Kejia memegangi perutnya yang masih sakit dan berkata dengan sangat dingin. Sudahlah Alex, dia tidak bisa jelaskan apapun lagi. Lebih baik panggil polisi saja. Aku punya rekaman pembunuhan yang direncanakan. Supaya dia ditahan selama beberapa tahun. Rekaman? Ekspresi Sunny langsung berubah. Dia menatap Kejia dengan tidak percaya. Kamu merekamnya? Ya, Kejia mengangkat ponselnya. Saat kamu mendekatiku, aku lihat tatapanmu yang penuh dengan kebencian. Kamu pikir aku begitu bodoh dan mau mengikutimu tanpa menyiapkan apapun? Tapi dia masih melewatkan sesuatu, kalau ternyata Sunny ingin membunuhnya. Alex, Sunny benar-benar ketakutan dan menatap Alex dengan wajah pucat. Dia menatap dengan penuh mohon. Alex hanya mengerucutkan bibir tipisnya dan tidak bicara. Sunny adalah kekasihnya dan wajar kalau Alex menyelamatkannya. Tapi dia tidak bisa berkata dan menyelamatkannya. Alex tahu perbuatan Sunny kali ini sudah keterlaluan dan jika dia masih melindunginya, dia akan jadi seperti orang tidak bertanggung jawab pada Kejia. Saat melihat Alex yang hanya diam, hati Sunny perlahan menjadi dingin dan menggelengkan kepala sambil menangis. Alex tidak mau menyelamatkannya, Alex tidak mau membantunya lagi. Kejia juga cukup terkejut dengan pilihan Alex. Dia selalu berpikir Alex terlalu menyanyi Sunny dan akan terus membelanya. Tapi Kejia tidak menyangka kalau seperti ini. Kejia menatap Alex dengan tatapan rumit dan tiba-tiba merasa seperti tidak mengenal pria itu.
Tuan Carson, kalau kamu gak keberatan, aku akan panggil polisi, kata Kejia dan mengeluarkan ponselnya. Suni panik saat melihat apa yang akan dilakukan oleh Kejia. Dia memikirkan sebuah cara yang paling buruk tapi paling berguna, yaitu pingsan. Bruk, Suni pingsan dan terjatuh. Kejia dan Alex terkejut karena wanita itu tiba-tiba pingsan. Suni, Alex adalah orang yang pertama kali sadar. Dia terlihat tegang dan berjongkok untuk memeriksa situasinya. Namun setelah melakukan beberapa kali pertolongan darurat, Suni masih belum sadar. Alex tahu kalau kondisinya tidak terlalu baik, menggendongnya dan berkata kepada Kejia, "Panggil polisi tapi tunggu sampai Suni sadar." Kejia tidak menjawab dan menyipitkan mata pada wanita yang sedang digendong Alex. Bulu mata wanita itu bergetar dan Kejia masih bisa melihat senyuman tipis dari bibirnya.